Shalom Bapak Saudara, kita ketemu lagi. Kemarin kita ketemu lewat perkunjungan, tapi hari ini kita ketemu melalui media ini dalam pemberitaan firman. Bapak Saudara, nggak terasa hari demi hari berlalu dan bulan ini menjadi bulan Tuhan tambahkan 1 tahun buat GKRI. Ulang tahun dari gereja GKRI. Kita bersyukur. Dan tema firman Tuhan dalam bulan September adalah terus diarahkan kepada visi GKRI. Bapak Ibu ingat, minggu pertama kita membahas tentang gereja yang mengasihi, lalu gereja yang berdoa, dan hari ini gereja yang bersaksi, dan minggu depan gereja yang mengutus. Mari kita memulai firman-Nya dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih di dalam kesempatan ini kami boleh memaknai ungkapan syukur kami. Tuhan tambahkan 1 tahun buat gereja ini dengan merenungkan apa yang Tuhan taruh sebagai visi dari GKRI. Kiranya Tuhan yang menguasai media ini, bahkan pikiran hati kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu yang agung. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin Saudara. Mari kita membuka firman Tuhan dari surat Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemujaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya. Dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Saudara, beberapa orang merayakan ulang tahun dengan berbagai cara. Tetapi dalam kesempatan ini, sekali lagi, bulan ulang tahun kita ini akan kita rayakan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan merenungkan bersama visi GKRI. Ketika kita bicara visi, maka kita tidak bisa melepaskan dari tujuan atau goal. Visi tidak bisa dilepaskan dari tujuan atau goal. Goal atau tujuan adalah kata yang begitu dekat dengan hidup manusia. Manusia itu punya goal dan itu dituangkan dalam cita-citanya. Goal dalam hidup aku apa sih? Tujuan dalam hidup aku ini apa sih?
Aku ingin menjadi apa nantinya. Maka seluruh energi akan aku kerahkan. Strategi akan aku susun supaya bisa mencapai cita-cita itu. Ada goal, pasti ada strategi. Ada goal, pasti ada strategi. Pernahkah kita merenungkan apakah goal atau tujuan yang teragung dalam hidup manusia? Apakah goal atau tujuan yang teragung dalam hidup manusia? Kita adalah makhluk yang dicipta oleh Tuhan. Dan Tuhan adalah pencipta kita. Ketika sesuatu dicipta, pasti dia punya tujuan. Sama seperti manusia membuat sesuatu, pasti itu punya tujuan. Demikian pula ketika Allah mencipta kita, pasti Tuhan punya goal, Tuhan punya tujuan buat kita. Maka goal itulah yang harus menjadi bagian yang kita sadari dan kita lakoni. Paulus saudara menyadari apa yang menjadi goal dalam hidupnya. Itu sebab dalam ayat yang ke-20 dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, ini bicara tentang goal Allah yang Paulus sadari. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah Kristus dengan nyata dimuliakan. Kristus dengan nyata dimuliakan. Nyata dimuliakan itu bicara tentang menyaksikan, menjadi saksi. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, manusia akan menemukan goal yang agung itu ketika ia menyadari bahwa ia dicipta untuk satu tujuan yang agung. Sama seperti bangku. Bangku bisa berbeda-beda bentuknya. Ada yang bentuknya di atasnya dihias dengan sesuatu. Ada yang pegangan tangannya dihias dengan sesuatu. Bentuknya bisa berbeda-beda. Ya, bentuknya bisa berbeda-beda. Tetapi tujuannya satu. Loh, bisa gak bangku dipakai untuk menahan pintu yang doyong yang hampir jatuh? Bisa. Tetapi tetap ada satu tujuan utama dari bangku itu, sesuai dengan tujuan sang pencipta bangku itu, yaitu untuk duduk. Ia dicipta sesuai dengan tujuan sang penciptanya. Jadi, apa yang bisa kita lihat dari sini? Seperti bangku-bangku yang mungkin bisa berbeda bentuk, kita pun bisa punya posisi yang berbeda-beda. Kita bisa punya profesi, pekerjaan yang berbeda-beda. Gender yang berbeda-beda, bisa laki-laki, bisa perempuan. Budaya yang berbeda-beda. Bahkan kulit yang bisa berbeda, warna kulitnya. Tetapi ada satu goal yang Allah taruh dalam setiap kita. Yaitu seperti ketika Paulus menyadarinya. Dan Paulus mengatakan, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini adalah bicara tentang apa? Bicara tentang saksi yang mencapai goal Allah. Saksi yang mencapai goal Allah. Kalau begitu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya bisa menjadi saksi yang mencapai goal Allah? Sedikit ada 3 hal, saudara. Bagaimana caranya bisa menjadi saksi yang mencapai goal Allah? Yang pertama, orientasinya demi kemajuan Injil Kristus. Orientasinya demi kemajuan Injil. Atau kalau dengan mudah kita ingat orientasinya DKI, demi kemajuan Injil. Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-12 di sana, kalau kita cermati bahwa saudara, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu apa yang terjadi atasku itu justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa itu orientasi? Orientasi adalah bicara tentang arah pandangku. Arah pandangku, fokus pandanganku kemana. Orientasi manusia pada umumnya adalah apa? Demi kesejahteraanku, demi kenyamananku, demi keamananku. Bagaimana
arah pandangnya atau orientasinya ke sana. Bagaimana orang bisa punya orientasi? Biasanya dia akan berorientasi atau berarah pandang kepada kesejahteraanku, kenyamananku, keamananku. Apalagi kalau aku saat ini ada dalam penderitaan. Pasti yang akan terfokus arah pandangnya adalah kepada keadaanku. Bagaimana dengan Paulus, saudara? Bagaimana dengan Paulus? Paulus adalah salah satu rasul yang menderita demi kemajuan Injil Kristus. Paulus berkata, aku sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, berhadapan dengan binatang buas, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan saat ini, ketika Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Filipi, ia pun ada di dalam penjara, dibelenggu di dalam penjara. Tapi apa, saudara? Surat Filipi adalah surat yang unik. Surat yang unik, yang justru sering disebut juga sebagai surat sukacita. Surat sukacita. Loh, kok bisa ya orang yang ada dalam penjara? Kenapa bisa justru suratnya disebut sebagai surat sukacita? Sekali lagi, karena orientasinya, karena sudut pandang Paulus, arahnya adalah demi kemajuan Injil. Paulus bukan memandang atau mengasihani dirinya sendiri. Paulus bukan memandang arah pandangnya, orientasinya kepada penderitaannya sendiri. Tetapi orientasi arah pandangnya adalah DKI, demi kemajuan Injil. Saudara, kata kemajuan itu unik dalam bahasa aslinya. Ya, dalam bahasa aslinya itu kata kemajuan ini sering digunakan sebagai istilah teknis dalam dunia kelautan. Maksudnya apa? Ini untuk menggambarkan seperti sebuah perahu yang tetap berusaha untuk maju walaupun ada halangan, ombak, atau apapun yang menghadang. Perahu itu tetap berusaha untuk maju. Kata maju biasa digunakan dalam istilah kelautan seperti itu, untuk menunjuk kepada kapal atau perahu yang berjuang melawan angin, melawan ombak. Jadi majunya adalah maju di dalam kesulitan, di dalam tekanan, di dalam tantangan justru. Artinya apa? Artinya kata kemajuan dalam bagian ini seperti ingin menggambarkan memang Paulus ada di dalam penjara. Memang penderitaan itu sulit. Memang penjara itu sulit. Tetapi melalui proses pemenjaraannya, melalui proses penderitaan kesulitan itulah, maka ada kemajuan dalam Injil Kristus. Justru gara-gara pemanjaran Paulus itulah penginjilan mengalami kemajuan, walaupun kemajuan melalui sesuatu yang tidak mudah. Melalui sesuatu yang tidak mudah. Saudara, bagaimana dengan jemaat Filipi di sini? Justru Paulus di sini juga menularkan orientasinya kepada jemaat di Filipi. Orientasi demi kemajuan Injil. Mari kita cermati dalam ayat yang 14 di sana dikatakan, dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Paulus menularkan orientasinya demi kemajuan Injil kepada jemaat di Filipi. Bagaimana itu bisa terjadi juga kepada jemaat di Filipi? Karena memang jemaat Filipi termasuk bagian jemaat mula-mula yang orientasinya, yang arah pandangnya tidak mencari kenyamanan diri sendiri. Sehingga mereka tetap memberitakan Injil kemanapun mereka tersebar.
Bagaimana kalau begitu dengan orientasi kita? Bagaimana dengan cara pandangku, arah pandangku saat ini? Apa kita cenderung untuk melihat kepada apa yang menimpa diri kita, kepada penderitaan yang kita alami, kepada kesulitan yang terjadi dalam tubuh kita, dalam hidup kita, atau kita berorientasi arah pandang kita kepada kemajuan Injil Kristus. Ketika mengingat tentang orientasi demi kemajuan Injil, teringatlah saya pada seorang nenek. Nenek ini pagi-pagi cucunya dibangunin, lalu diantar ke gereja. Waktu itu keadaan belum ada angkutan, jadi dari rumah sampai ke jalan raya itu harus berjalan kaki. Kadang-kadang lempung karena hujan jadi belok. Apa untungnya buat seorang nenek ini? Dia harus keluar ongkos, dia keluar tenaga, dia keluar waktu. Tapi buat nenek ini, yang penting adalah cucunya mengenal Yesus. Setiap pulang dari sekolah minggu kami ditanya oleh nenek kami, tadi dengar cerita tentang apa firman Tuhannya. Sebuah prinsip yang sederhana, sama seperti yang Paulus tekankan di sini, demi kemajuan Injil, agar cucunya mengenal Yesus. Demi kemajuan Injil. Dari mana saya boleh mengenal siapa Yesus? Saya mengenal Yesus melalui nenek saya. Ini adalah contoh sederhana, Bapak Saudara. Seorang nenek yang orientasinya, yang arah pandangnya tidak lagi dibatasi oleh kelemahan dirinya sebagai seorang nenek. Dia tidak terpaku karena kondisinya, tetapi seorang yang berani memandang maju dan membawa cucunya kepada Kristus. Orientasinya demi kemajuan Injil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Saudara, bagaimana caranya bisa menjadi saksi yang mencapai goal Allah? Bagaimana caranya bisa menjadi saksi yang mencapai goal Allah? Yang pertama tadi orientasinya DKI, demi kemajuan Injil. Yang kedua, motivasinya adalah karena kasih. Motivasinya adalah karena kasih. Motivasi itu apa? Motivasi adalah bisa tentang dorongan yang timbul dari dalam diri seorang, secara sadar atau tidak sadar, lalu kemudian menggerakkan orang itu untuk melakukan sesuatu. Motivasi itu pasti ada, selalu ada dalam diri manusia, ya. Dan motivasi itu begitu kuat menggerakkan manusia. Satu kali ada 3 tokoh, Saudara. Tokoh pertama adalah seorang anak, tokoh kedua adalah seorang ibu, dan tokoh ketiga adalah seorang penjual mainan. Mereka ketemu di sebuah pasar. Di sebuah pasar, ibu itu menggandeng anaknya ke sebuah pasar, dan di pasar itu ketemulah mereka dengan seorang penjual mainan. Sebetulnya tujuan ibu itu ke pasar adalah untuk membeli bahan makanan yang lain. Tetapi apa yang terjadi, Saudara? Ketika anak kecil itu melihat mainan, kemudian anak kecil itu menunjuk mainan itu, dan dia tidak mau kemana-mana sebelum ibunya memberikan mainan. Bahkan anak itu menangis jadi-jadinya supaya si ibu memberikan mainan. Si ibu ketika melihat anaknya menangis, apa yang dilakukan oleh si ibu? Saudara, ibunya melihat penjual mainan itu. Penjual mainan ketika melihat anak-anak itu nangis, maka dia akan senang, makin dibunyiin mainannya, ngek-ngok gitu. Makin senang. Akhirnya ya udah, si ibu belikan mainan itu buat anaknya. Mari kita lihat motivasi dari ketiga tokoh ini, Saudara. Dari anak kecil itu, apa motivasinya dia? Motivasinya satu, agar dia mendapatkan mainan. Apapun dilakukan, motivasinya agar dapat mainan itu.
Lalu si ibu, apa motivasinya si ibu membelikan mainan buat anaknya? Ya motivasinya untuk menyenangkan anaknya, supaya mungkin anaknya tidak nangis lagi. Apa motivasi dari penjual mainan itu? Yang ngekok-ngekok makin anak itu nangis makin dia senang. Yang gak lain motivasinya adalah supaya mainannya laku yang dijual itu. Artinya apa? Setiap manusia pasti memiliki motivasi, dan motivasi itu menggerakkan manusia dari anak itu, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa. Kembali kepada topik ini, saudara, menjadi saksi Kristus. Bagaimana caranya menjadi saksi yang bisa mencapai goal Allah? Maka poin yang kedua, motivasinya adalah karena kasih. Motivasinya adalah karena kasih. Mari kita cermati, saudara, ada hal yang unik dalam surat Filipi ini. Ketika kita membedah motivasi dalam hati manusia. Mari kita cermati dari ayat yang ke-15 sampai ke-17. Dalam ayat yang ke-15 di sana dikatakan, sebagian memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Lalu bagian berikutnya, sebagian memberitakan Kristus dengan maksud baik. Dilanjutkan lagi, yang terakhir melakukannya karena kasih. Lalu berikutnya ayat 17, yang sebelumnya memberitakan Kristus karena kepentingan sendiri. Jadi ada yang karena dengki, ada yang karena perselisihan, ada yang karena kepentingan diri sendiri. Tetapi ada juga sebagian memberitakan Kristus dengan maksud baik, yang melakukannya karena kasih. Apa yang bisa kita cermati di sini, saudara? Ini unik ya, bahwa memberitakan Kristus itu adalah hal yang benar. Memberitakan Kristus adalah hal yang benar. Tetapi motivasi karena dengki, karena perselisihan itu adalah hal yang salah. Artinya seseorang bisa melakukan apa yang benar dengan motivasi yang salah. Tetapi apa yang Paulus tekankan di sini, bahwa apa yang benar harusnya dilakukan dengan motivasi yang benar juga. Itu indah. Apa yang benar juga perlu dilakukan dengan motivasi yang benar. Itulah yang Paulus lakukan kepada jemaat di Filipi. Motivasinya adalah karena kasih. Motivasinya adalah karena kasih. Dalam ayat yang ke-16 yang dikatakan, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Saat ini, saudara, beredar berbagai pembicaraan apapun tentang Yesus, tentang Injil Kristus, dan tidak sedikit kemudian yang kita dengar ejekan-ejekan dari sana sini. Tapi jangan heran, saudara, karena kekristenan pun dari awal memang juga ada, tidak lepas dari ejekan, cemoohan. Tetapi apa yang jemaat mula-mula lakukan? Mereka tetap menyaksikan Kristus atas dasar kasih. Itu sebab dalam membela Injil tidak akan pernah ada yang disarankan atau yang diajarkan oleh Alkitab untuk adu otot apalagi berkelahi. Nggak ada. Semua dilakukan atas motivasi kasih. Salah satu visi GKR yang udah dibahas dalam minggu-minggu sebelumnya adalah gereja yang mengasihi. Artinya apa? Di saat orang-orang menebar kebencian, saksi Kristus dipanggil untuk menebar kasih. Menyaksikan kasih Allah. Dan minggu yang lalu, Evangelis Lina sudah menyampaikan ini. Bahwa mengasihi menjadi tugas kita bersama, gereja yang mengasihi. Lakukanlah semua atas dasar kasih. Motivasi kasih inilah yang menyebabkan orang Kristen tetap menjadi saksi Kristus walaupun mereka dibenci. Ya. Motivasi kasih inilah yang menyebabkan orang Kristen tetap menjadi saksi Kristus walaupun mereka dibenci. Kalau kita sudah menyaksikan Kristus atas dasar kasih, tetapi masih ada orang yang membenci, jadi gimana dong? Ya gak apa-apa. Seperti Paulus juga di sini. Dan terkait dengan tema kita minggu lalu, gereja yang berdoa, kita bisa doakan mereka. Doakan mereka
Suatu saat mungkin mereka akan menyadari itu dan Roh Kudus akan menggerakkan hati mereka. Wah, berarti ini semuanya terkait dengan visi GKRI ya. Saudara, mari kita kembali kepada surat Filipi ini. Apa yang memotivasi kita ketika menyaksikan Kristus? Apa yang memotivasi kita ketika menyaksikan Kristus? Motivasi tidak ada satupun yang tahu motivasi kecuali Tuhan dan kita sendiri. Tetapi seperti harapan dari Rasul Paulus, kiranya kasih itulah yang memotivasi kita. Kasih itulah yang memotivasi kita. Maka yang ketiga, saudara, bagaimana caranya kita bisa menjadi saksi yang mencapai goal Allah? Yang pertama, orientasinya demi kemajuan Injil. Yang kedua, motivasinya atas dasar kasih. Dan yang ketiga, hidupnya untuk memberi buah. Yang ketiga, hidupnya untuk memberi buah. Dalam ayat yang ke-21, ini seringkali menjadi ayat emas buat orang Kristen. Di sana dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ketika membaca ayat ini, ya, kadangkala orang bisa salah memahami penekanan dari ayat ini. Ya, penekanan ini bukan artinya kita mati aja, kita untung kok. Bukan itu penekanannya. Kenapa begitu? Karena mana yang lebih sulit sebetulnya? Mati bagi Kristus atau hidup bagi Kristus yang lebih sulit? Hidup bagi Kristus tentu yang lebih sulit. Ya, saudara, Paulus mengatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Artinya apa? Justru penekanannya bukan mati adalah keuntungan kalau gitu. Penekanannya adalah hidup bagi Kristus. Ada sebuah pujian yang seringkali kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah hanya sekali saja. Kita hidup hanya satu kali. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah kehidupan yang hanya satu kali ini, akan ada keabadian. Entah keabadian di surga atau keabadian di neraka. Tetapi ketika kita bersama-sama akan menghadap Tuhan dalam pengadilannya, apa yang akan kita katakan kepadanya? Apa yang akan kita bawa kepadanya? Apa buah hidup yang akan kita bawa kepadanya? Sudahkah kita menjadi saksinya? Sudahkah hidup kita menjadi buah yang kita persembahkan kepada Dia? Kembali kepada perenungan visi di ulang tahun GKRI ini, Bapak Ibu. Kita teringat kepada sosok yang sangat khas disapa, Boksu Suciono. Apa yang paling khas dari seorang Boksu ini adalah ketika dia berkata, sangat khas perkataannya. Dia berkata, Jim, kok, Dek, terima Yesus ya, pasti selamat. Jim, kok, Dek, terima Yesus ya, pasti selamat. Dan dalam usia yang lanjut, Tuhan telah memanggil beliau, perintis, dan beliau telah pulang ke rumah Tuhan. Tugas dari Tuhan telah diselesaikannya. Perintis ini sudah menjadi saksi yang mencapai goal Allah. Dia sudah mencapai goal Allah. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Sebagaimana Paulus mendorong jemaat Filipi untuk menjadi saksi yang mencapai goal Allah, maka saat ini pun kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Saat ini pun kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Aduh, aku kan cuma ibu-ibu. Apa bisa jadi saksi yang mencapai goal Allah? Bisa. Kalau kita ingat,
siapa yang menjadi saksi kunci kebangkitan Kristus yang pertama? Siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus? Para wanita. Para wanita. Ibu-ibu yang pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus. Para wanita. Kenapa begitu kalau kita pikir? Karena kalau ibarat zaman now dikatakan itulah the power of mak-mak. Langsung viral, langsung santer beritanya. Yesus bangkit. Saudara, ketika kita ada dalam jemaat, ya, ketika kita ada di dalam wadah GKRI ini, kita juga ingat kepada peran ibu-ibu. Peran ibu-ibu. Ya. Perintis GKRI pernah mengatakan bahwa kaum wanita itu adalah mesin GKRI. Mesin GKRI. Jadi ibu-ibu itu luar biasa. Ibu-ibu itu bisa menjadi saksi yang all out dan efeknya besar, viralnya besar. Tuhan pakai ibu-ibu. Demikian juga dengan orang muda. Aduh, saya kan masih muda. Apakah saya bisa jadi saksi yang mencapai goal Allah? Bisa. Karena pemuda itu justru bicara tentang apa? Energinya yang masih banyak. Energi, pemuda itu bicara tentang energi dan kreativitas. Orang muda harus kreatif, menjadi saksi lewat multimedia, lewat talenta, lewat potensi yang berbeda-beda. Sama seperti tadi, gender bisa berbeda, laki-laki perempuan, budaya bisa berbeda, apapun bisa berbeda. Tetapi satu tujuannya yaitu bisa digunakan untuk menyaksikan kebaikan Allah. Demikian juga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang bekerja, ya. Aduh, saya sibuk, bagaimana saya bisa menjadi saksi, ya, saksi Allah? Sama seperti ilustrasi tadi, Sang Pencipta dengan ciptaan. Tuhan pasti punya tujuan bagi kita, ya. Posisi bisa berbeda, profesi bisa berbeda-beda, gender bisa berbeda, budaya bisa berbeda, kulit bisa berbeda. Tapi ada satu goal yang sama yang Allah taruh dalam setiap kita. Itu menjadi saksi Kristus lewat pekerjaan kita. Itu sebab kita menjadi guru, tapi guru yang Kristiani. Kita menjadi pekerja yang Kristiani. Aduh, saya sudah opa-oma. Saya apakah bisa menjadi saksi yang mencapai goal Allah? Bisa. Termasuk penulis dari surat Filipi ini, yang menulis dalam keadaan di penjara, dan itu artinya adalah mendekati tahun-tahun kematiannya. Seorang yang sudah tua renta, di penjara, tapi penjara dalam masa-masa yang tidak membuat semangatnya kendor, malahan tetap berkobar, dan ia menjadi saksi yang mencapai goal Allah. Saudara, jadi bagaimana caranya bisa menjadi saksi yang mencapai goal Allah? Yang pertama, orientasinya demi kemajuan Injil. Orientasinya DKI demi kemajuan Injil. Yang kedua, motivasinya atas dasar Kristus. Yang kedua, motivasinya atas dasar Kristus. Yang ketiga, hidupnya untuk memberi buah. Yang ketiga, hidupnya untuk memberi buah. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus sambil kita merenungkan ulang tahun GKRI. Terima kasih, saudara. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami datang padamu. Dalam minggu-minggu ini kami merenungkan Engkau Allah yang telah menjadikan setiap kami, bahkan Kau Allah juga yang telah menambahkan 1 tahun lagi buat GKRI. Kiranya Tuhan yang memampukan kami menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga setiap kami boleh selalu ingat akan orientasi cara pandang kami demi kemajuan Injil Kristus, sehingga motivasi hati kami boleh terus didasari atas kasih, dan hidup kami boleh memberikan buah kepada Kristus. Mampukan setiap kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberkati.